Well, aku harus belajar melupakan mereka. Tidak pantas para pengkhianat itu terus mengganggu pikiranku. Gumamnya pada diri sendiri, lalu beranjak mendekati lemari untuk mengambil baju ganti dan bersiap untuk tidur. Mas Malik, Mas. Malik terperanjat bangun dan langsung menyalakan lampu tidur di atas nakas. Memindai ke sekeliling kamar demi mencari asal suara. Kosong. Kamar ini sepi dan hampa sejak ditinggal ratunya. Jelas-jelas tadi dia seperti mendengar suara Karin berbisik memanggil. Tapi tidak ada. Lagi-lagi ini hanya cuma mimpi. Kenapa bayangan Karin terus menggangguku seperti ini? Malik mengacak-acak rambut kesal. Susah sekali untuk melupakannya. Sekuat apapun berusaha menyangkal perasaannya, kenyataannya cinta Malik pada Karin masih sangat besar dan ini sangat menyakitkan. Terlebih lagi, jika hanya mencintai itu adalah Malik, karena Karin mungkin sudah bahagia dengan pasangan barunya. Keesokan paginya, meja makan masih kosong. Malik berinisiatif pergi keluar untuk membeli makanan, lalu mengajak Papa sarapan bersama. Tak ada percakapan di antara mereka, baik Papa atau Malik. Mereka sama-sama diam, menikmati sarapan dalam suasana canggung. Mama mana, Pak? Tidak sarapan? Tanya Malik untuk memecah kebekuan di antara mereka. Di kamar, biarkan aja dulu. Nanti juga kalau lapar pasti keluar. Sahut Papa tanpa menatap Malik. Pak, panggilnya ragu. Papa hanya melihat Malik sekilas, lalu kembali menatap piring di hadapannya. Papa marah dengan keputusanku yang menceraikan Ayu. Gerakan Papa yang hendak menyuap terhenti sejenak, tapi tidak lama. Beliau kembali makan dengan santai. Apapun keputusanmu, Papa tidak bisa memaksamu untuk membatalkan perceraian ataupun melanjutkan pernikahan kalian. Kamu sudah dewasa, pasti tahu mana yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga dan kehidupanmu, itu sepenuhnya tanggung jawab kamu sendiri, Malik. Papa hanya bisa menasihati. Pikirkan segala sesuatu dengan kepala dingin sebelum mengambil sebuah keputusan. Papa juga sudah mengatakan itu saat sebelum kamu mentalak Karin, tapi kamu tidak mau mendengar. Papa berhenti sejenak untuk meneguk segelas air putih, lalu kembali menatap Malik dengan serius. Kamu mau tahu pendapat Papa tentang kejadian Karin malam itu? Malik terdiam sejenak lalu mengangguk. Papa juga memang tidak terlalu menyukainya, meski tidak separah mamamu. Akan tetapi, entah kenapa, Papa yakin kalau Karin tidak mungkin melakukan hal serendah itu, Malik. Selama ini, Papa selalu memperhatikan gerak-geriknya yang sopan dan lembut. Papa tidak percaya jika Karin mengkhianatimu seperti itu. Tapi buktinya sudah di depan mata, Pak. Papa lihat sendiri kan? Foto-foto dan riwayat saat mereka. Bahkan Karin juga menjelek-jelekan aku pada pria sialan itu. Debat Malik tidak mau kalah. Papa hanya tersenyum dan menggeleng. Teknologi itu semakin maju, Malik. Foto bisa diedit. Begitu juga dengan zat palsu. Harusnya kamu lebih pintar dari Papa yang tua ini. Selidiki dulu dengan baik sebelum menghakimi. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Papa juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu yang berstatus suaminya saja tidak percaya. Tutur Papa lalu mengelap mulut dengan tisu dan berdiri. Semoga saja ini jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Imbuhnya lagi kemudian berlalu pergi. Mau kemana, Pak? Mau jalan-jalan sebentar, cari udara segar? Sahut Papa sembari terus berjalan keluar rumah. Malik menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan sarapan sendirian. Rumah yang besar kini terasa sunyi. Dulu Karinlah yang selalu melayani dan menemani Malik di sini. Tapi sekarang
Malik meletakkan sendok dan garpu dengan kasar. Karin lagi. Bisa tidak sih aku melupakannya sedetik saja? Malik mendorong piring, lalu beranjak dari kursi. Nafsu makannya langsung hilang setelah teringat bayangan Karin lagi. Malik berjalan santai menuju ruangan keluarga dan memilih bersantai menonton televisi di hari Minggu ini. Fokus berita pagi ini masih tentang kapal yang terbakar dan karam. Karena bosan, akhirnya dia mengalihkan channelnya ke acara musik pagi. Tak lama mama keluar dengan wajah cemberutnya. Beliau berjalan mendekat tanpa menatap Malik sedikit pun. Mau kemana, Ma? Bukan urusanmu, sahutnya ketus. Sarapan sudah aku siapkan, Ma. Aku dan Papa udah makan duluan tadi. Mama tidak menggubris ucapannya. Beliau terus berjalan keluar rumah dengan membawa dompet di tangannya. Malik hanya menghela napas pelan, lalu kembali menonton televisi. Dulu, Karin tidak membiarkan sedikit pun apa yang Malik sukai terlewat. Sekarang semuanya harus dilakukan sendiri. Malik bangun dan melangkah malas menuju dapur untuk membuat secangkir kopi. Andai kamu tidak mengkhianatiku, Karin, pasti saat ini kita masih bersama dan tetap hidup bahagia seperti dulu. Ketika tengah baring santai di sofa panjang sambil membaca koran, ponsel di meja berdering berkali-kali. Malik meraih ponsel itu dan melihat sebuah nomor tidak dikenal melakukan panggilan. Malas meladeni, Malik mematikan saja langsung panggilannya. Ya, paling-paling hanya nomor penipu. Namun, tak berselang lama, beberapa pesan WA masuk dari nomor tidak dikenal itu. Kamu sungguh tidak ingin tahu kebenaran tentang istrimu? Aku tadi sudah menunggumu lama di kafe. Aku tunggu di taman dekat rumahmu. Sekarang, 15 menit tidak datang, aku pergi. Apa sih ini orang? Malik melemparkan ponsel dengan kesal ke sofa. Dia pikir aku peduli apa? Mulanya Malik berniat tidak acuh. Namun menjelang akhir waktu yang diberikan orang itu, akhirnya Malik putuskan untuk pergi karena penasaran dengan maksud dan tujuannya. Saat keluar rumah, Malik berpapasan dengan Papa yang baru kembali. Mau kemana, Malik? Ada urusan sebentar, Pak, jawab Malik sembari menyalakan mesin motor. Pergi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Papa sesaat sebelum motor Malik melesat meninggalkannya. Malik menepikan motor di bawah jalan di dekat pintu masuk, lalu berjalan cepat ke dalam taman itu. Matanya memindai ke sekeliling di mana cukup banyak remaja yang sedang bersantai setelah lelah berolahraga. Malik mencoba menghubungi nomor tadi dan tersambung, akan tetapi dia tidak kunjung menjawabnya. Malik terkesiap dan spontan menoleh saat seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Kamu kan? Malik terkejut melihat pria selingkuhan Karin berdiri tepat di hadapannya. Brengsek, jadi kamu yang sengaja mengerjaiku? Gumamnya lalu mencengkeram kerak kemejanya dengan kuat dan bersiap untuk memukul. Tapi dia sudah lebih dulu menahannya. Tenang, Mas, tenang. Justru aku memintamu datang ke sini karena punya niat baik. Aku tutup mulutmu, potongnya dan langsung memukul wajah sekuat tenaga hingga dia terhuyung ke samping. Teringat malam itu saat dia memeluk Karin, membuat emosi Malik kembali meledak. Rasanya ada yang berdenyut sakit di dalam dada. Niat baik memamerkan perselingkuhanmu dengan istriku, begitu? Murkanya lalu melangkah, melayangkan tendangan di perutnya hingga dia mundur beberapa langkah. Belum puas kamu menghancurkan rumah tanggaku? Dan sekarang mau menambah masalah lagi? Dasar brengsek. Tunggu. Dia segera mundur menjauh saat Malik hendak menyerangnya lagi. Kamu boleh memukulku sepuasmu, tapi tahan dulu. Dengarkan dulu hal
yang sangat penting yang mau aku katakan sekarang. Tidak perlu, tugasnya cepat. Untuk apa aku mendengarkan ocehan laki-laki perebut istri orang sepertimu? Ha? Berani muncul di hadapanku sekali lagi, aku pastikan kamu akan mati. Ancamnya. Langsung berlalu, berbalik dan pergi. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan istrimu, teriaknya yang seketika membuat langkahnya terhenti. Namun tidak lama, detik berikutnya Malik kembali melangkah dengan emosi yang membencah di dalam dada. Istrimu dijebak, aku dibayar untuk melakukan itu semua. Istrimu tidak bersalah. Untuk beberapa saat Malik berdiri mematung dengan jantung berdetak cepat dan napas yang tidak beraturan. Hingga akhirnya perlahan Malik mulai memutar balik tubuh, menatap tajam pria itu dengan kedua tangan mengepal kuat di samping badan. Apa maksud ucapanmu itu? Hah? Jelaskan padaku, atau aku bunuh kamu saat ini juga. Geram Malik penuh emosi sampai giginya bergemelantung. Berjalan cepat mendekatinya dengan dada bergemuruh hebat, juga wajah dan kepala yang terasa panas seperti ingin meledak. Maafkan aku bersalah pada istrimu, lirihnya, dan tiba-tiba saja dia bersimpuh di kedua kaki Malik. Bangun brengsek, jelaskan kepadaku apa maksud ucapanmu tadi, murkanya. Sembari menariknya dengan kasar agar bangun kembali dan menatapnya penuh kebencian. Kedua tangan Malik sampai gemetar menahan marah dan terus mencengkram kuat kerah ke mejanya. Aku terpaksa melakukan itu karena butuh uang untuk berobat ibuku yang sakit dan biaya untuk sekolah adik-adikku, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Istrimu tidak bersalah sedikit pun. Kami tidak punya hubungan apapun. Malik menggigit bibir yang bergetar dengan mata yang mulai terasa memanas. Jadi maksudmu kalian benar-benar bukan pasangan selingkuh? Ada getar di suaranya. Pria itu menggeleng. Aku bahkan tidak mengenal istrimu sama sekali. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Brengsek, kamu udah membuatku kehilangan Karin, sialan. Dengan kalap Malik meninju muka dan perutnya berkali-kali hingga dia jatuh tersungkur ke tanah. Mereka berdua sedang mencari tontonan orang-orang di taman, tapi Malik tidak peduli. Emosinya sudah tidak tertahan lagi. Maafkan aku sungguh menyesal, benar-benar menyesal. Lirihnya sembari menyeka darah dari bibir dan hidungnya. Malik mendekat sembari menyeka kasar setitik air mata yang terlanjur menetes, lalu berjongkok di sampingnya sambil kembali menarik kerak kemejanya dengan kasar. Katakan padaku, siapa yang sudah membayarmu? Ha? Siapa yang memerintahkanmu memfitnah istriku? Pakik Malik penuh emosi tepat di depan wajahnya. Pria itu terdiam sejenak memandang Malik. Ibumu. Cengkeraman tangan Malik di kerahnya seketika terlepas dan jatuh terduduk. Lemas, tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Kamu bercanda kan? Untuk apa aku bercanda? Pria itu menyeka matanya yang berair. Aku jujur karena aku menyesal atas kejahatanku itu. Aku telah menyakiti wanita yang tidak berdosa. Kamu pasti lagi coba memfitnah mamaku kan? Mengaku saja. Apa Karin yang menyuruhmu melakukan ini, ya? Pria itu tersenyum miris, lalu bergeleng. Bukan sepenuhnya salahku kalau kamu sampai kehilangan istrimu. Tapi kamu sendiri yang gampang terbawa emosi dan tidak bisa percaya sedikit pun padanya. Tutup mulutmu, mamaku tidak mungkin sejahat itu. Desisnya tidak terima. Kamu sendiri yang sudah menunjukkan foto-foto dan chat mesra kalian kan? Itu semua editan. Aku tidak percaya. Geram Malik mencoba menyangkal kenyataan di depan mata. Kamu mau lihat bukti? Aku punya buktinya. Pria itu merogoh ponsel dari saku celana, mengotak-atiknya, lalu menyerahkan ponsel itu pada Malik. Bacalah, dan kamu akan tahu kebenarannya.
Dengan ragu Malik mengambil alih ponsel miliknya. Kemudian menggeser sedikit demi sedikit setiap cat mereka. Tangannya yang memegang ponsel kembali gemetar seiring gemuruh di dada. Jelas di sana keduanya membicarakan rencana penjebakan Karin. Bahkan Mama dan dengan sengaja memberikan kunci cadangan pintu belakang dengan menjanjikan bayaran mahal untuknya jika rencananya berhasil.